Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan di satu momentum yang baik, saya kira. AMI fungsionaris yang untuk kesempatan pertama ini kita menghadirkan Bang Irwan untuk menemani kita dalam membekali kita selaku fungsionaris di DPW Sulawesi Selatan. Semoga agenda ini bisa terus kita laksanakan dan memberi manfaat banyak ya bagi kita sekalian, baik di tingkat wilayah maupun nanti fungsionaris partai di semua level partai. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tema kita hari ini kita akan bicara banyak ya, insya Allah dengan Bang Irwan terkait dengan kolaborasi ya, dengan judul menciptakan gelombang di era kolaborasi ya. Saya kira untuk tidak berlama-lama kita beri kesempatan pada beliau, dan forum ini juga nanti kita bisa berdiskusi, bertanya jawab terkait dengan topik yang akan kita bincangkan. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bang Irwan untuk menyampaikan pengantar berdiskusi. Pada beliau disilahkan. Ya. Terima kasih Bang Jumadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sekalian, para hadirin maupun sahabat-sahabat yang menyaksikannya secara virtual, baik secara langsung maupun rekaman atau recorded. Pada kesempatan ini saya diminta oleh teman-teman di DPW Partai Gelora Indonesia Sulawesi Selatan untuk berbicara tentang kolaborasi. Ya, Bang Jumadil, ini memang sebuah tema yang menurut saya di era sekarang ini menjadi satu tema yang wajib untuk kita bicarakan, karena ini adalah salah satu karakter kompetensi yang wajib mutlak dimiliki ketika kita ingin eksis. Nah, menariknya adalah Partai Gelora Indonesia ini sejak awal kelahirannya sudah menjadikan kolaborasi ini sebagai salah satu jalan ninjanya gitu. Jadi secara sederhana kita ingin mengatakan bahwa salah satu kunci kesuksesan Partai Gelora berkompetisi di dunia politik di Indonesia ketika secara organisasi dan juga secara personal organisasi dan kader-kadernya ini memiliki kemampuan untuk berkolaborasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas bagaimana semangat narasi ini semangat kolaborasi ini justru menjadi latar belakang dari lahirnya Partai Gelora Indonesia. Karena kita ini tidak menjadikan kolaborasi itu sebagai sesuatu yang hanya menjadi lip service kita, hanya menjadi sesuatu yang kita ucapkan karena lagi tren, tapi memang dia adalah sebuah kesadaran yang lahir dan juga sekaligus menjadi latar belakang lahirnya Partai Gelora Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kata kolaborasi sejak awal telah dimunculkan di Partai Gelora dengan sebuah kesadaran bukan hanya karena perubahan zaman, tetapi karena memang bangsa kita ini bangsa yang besar, yang terlalu besar untuk ditangani oleh satu orang, terlalu luas untuk diselesaikan persoalannya oleh satu orang, dan terlalu majemuk untuk bisa diatur dengan satu pikiran. Karena itu sejak awal kita menyadari bahwa tidak bisa tidak kita perlu membawa gagasan kolaborasi ini, bukan hanya karena dia tuntutan zaman, tetapi memang dia adalah satu-satunya kunci sukses untuk menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai sebuah bangsa yang maju. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita harus bercerita ya Bang Madil,
kita flashback tentang bagaimana Partai Gelora ini lahir dan mengapa semangat kolaborasi ini menjadi semangat yang menjadi fondasi dari Partai Gelora Indonesia. Ketika kita di Partai Gelora ini, para aktivis-aktivisnya yang awal yang mendirikan partai ini sebenarnya bukan orang baru dalam politik. Kita telah terjun dalam politik Indonesia sejak reformasi. Jadi pasca reformasi ada pemilu tahun 1999 dan ada semangat kebebasan serta berapresiasi dalam dunia politik yang sangat besar. Dan karena itu tidak tanggung-tanggung jumlah peserta pemilu pada pemilu 99 itu adalah sampai 48 partai dengan warna, bendera, ideologi dan identitas masing-masing. Dan ini ya saya kira adalah hal yang wajar. Tetapi problem dari munculnya banyak bendera, banyak identitas ini adalah suatu fakta bahwa orang mulai berpikir tentang identitasnya gitu. Jadi kemudian di dalam politik kita ada narasi yang dibangun, yaitu narasi konflik. Di dalam narasi konflik ini orang melihat bahwa negara di satu sisi dan kekuatan-kekuatan identitas ini di sisi yang lain gitu. Terutama kalau kita harus jujur bahwa Partai Gelora ini sendiri juga kalau kita melihat genealogi ideologisnya pada dasarnya adalah berasal dari para aktivis Partai Islam. Jadi yang muncul dalam narasi ketika pertama kali membangun kekuatan politik di Indonesia dan membangun partai seperti ini adalah semangat perlawanan. Ada kisah yang terus diulang-ulang, yaitu konflik negara dengan Islam, negara dengan agama, negara dengan identitas-identitas, sehingga inilah yang menjadi nuansa dari gerakan politik pada saat itu, sehingga sulit memang untuk menemukan satu kata yang bisa membuat orang bisa bekerja sama gitu. Jadi sederhananya kalau dalam analisis kita kenapa kemudian muncul banyak partai, karena memang pada faktanya semua orang ingin tampil dengan identitas-identitasnya dan ingin memberikan sebuah solusi bahwa identitas kita inilah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Nah, jadi semangat itu saya ilustrasikan dengan sebuah film yang banyak kita nonton, yaitu Endgame, di mana ada satu superhero yang merasa dialah satu-satunya yang menjadi superhero dan kemudian yang lain itu sebagai evil army gitu, yang lain itu sebagai penjahat gitu. Jadi kita masuk ke politik itu membawa semangat zero sum game. Pokoknya kita lah yang harus menang dan yang lain harus kalah gitu ya. Kenapa? Karena mindset yang terbangun dengan narasi konflik yang menjadi dasar kita hadir pada waktu itu adalah kitalah yang ingin memperbaiki dan orang lain itu ingin merusak gitu ya. Sehingga begitu kita masuk ke parlemen, begitu kita masuk ke dalam dunia politik, kita mendoktrin diri kita sendiri bahwa kita inilah kekuatan yang pembela kebenaran dan yang lainnya itu kekuatan yang jahat. Sehingga kita tidak mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu. Nah, tetapi ternyata saudara sekalian, para hadirin juga, begitu kita masuk ke dalam politik, kita ada di dalam parlemen, kita menjadi kepala daerah, kita berinteraksi dengan entitas politik yang lain, kita menemukan fakta lain bahwa ternyata politik itu tidak hitam putih gitu. Bahwa mindset kita sejak awal di partai-partai yang lain atau pada kekuatan politik yang lain itu tidak ada orang-orang baik, itu kemudian terbantahkan karena justru ketika kita berada di dalam politik, kita justru ternyata bisa berkolaborasi untuk hal-hal yang memang baik untuk bangsa ini gitu. Jadi tesis kita seperti ilustrasi Endgame tadi itu keliru, bahwa hanya kita lah yang merupakan kekuatan kebaikan dan yang lainnya adalah kekuatan kejahatan gitu. Jadi realitas lah yang membuat kita belajar bahwa ada yang salah pada persepsi kita masuk di dalam politik gitu. Saya ingin mengambil contoh gitu ya, karena saya pribadi 10 tahun di parlemen meskipun di tingkat daerah.
semangat mindset yang saya bawa ketika masuk ke dalam parlemen itu adalah mindset zero sum game tadi, mindset bahwa saya lah yang menjadi pembawa panji-panji kebaikan dan kebenaran, dan di luar sana kekuatan-kekuatan yang lain itu sebagai kekuatan yang jahat gitu ya. Saya teringat satu waktu ketika kami sedang membahas sebuah peraturan daerah gitu ya, peraturan daerah terkait minuman keras gitu kan. Kita berasumsi bahwa sepertinya ketika ini kita gugurkan, yang akan mendukung ide ini ya hanya saya dan kelompok saya saja, karena saya lah pembela kebenaran dan penumpas kejahatan gitu kan. Tetapi ternyata ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain dari partai politik yang lain, kita menuangkan ide-ide kita, justru yang menjadi pembela utama dan yang menjadi kekuatan poros utama dari gerakan untuk mengegolkan perda ini adalah orang-orang yang pada awalnya kita anggap tidak mungkin mau membantu kita gitu kan. Saya ingat ada teman saya yang hobi dengan minuman keras, justru dialah yang menjadi garda terdepan untuk meloloskan perda ini supaya di masyarakat kita minuman beralkohol itu tidak dijual bebas gitu kan. Jadi ada paradoks antara apa yang kita bangun, mindset yang kita bangun dengan narasi konflik tadi, dengan realitas yang kita hadapi gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, itulah realitasnya di dalam politik kita, bahwa politik memang tidak hitam putih gitu. Dan saya menemukan bahwa di setiap partai selalu ada orang-orang baik, di setiap partai selalu ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang memiliki visi yang besar, dan ternyata bukan hanya kita yang memilikinya gitu. Dan karena itulah menurut saya yang menjadi latar belakang mengapa ada kegelisahan kami di kalangan para politisi politik, bahwa sepertinya cara kita masuk politik dan bagaimana membangun mindset dalam perpolitikan kita itu sangat-sangat keliru. Nah, karena itu ini menjadi satu trigger bagi saya pribadi dan juga bagi sahabat-sahabat para pendiri Partai Gelora untuk membaca ulang kemudian sejarah bangsa kita, membaca ulang Indonesia, karena selama ini kita membacanya dari perspektif hitam putih, dari perspektif ideologis gitu. Dan begitu kita membaca terutama dalam perspektif sejarah, dan Pak Ketua Umum juga Pak Anies Mata menuliskannya intisari pemikiran-pemikiran itu dalam buku Gelombang Ketiga Indonesia, kita akhirnya menyadari satu hal, bahwa bangsa ini terlalu besar untuk dikelola oleh pikiran satu orang, untuk dipimpin oleh kepemimpinan satu orang, untuk dibangun oleh satu kelompok di dalam masyarakat bangsa kita ini. Kita bisa menyaksikan, saudara sekalian, misalnya dari perspektif geografis kita adalah negara yang sangat besar dan juga negara pulau. Kita ini negara yang terdiri dari 16.000 pulau lebih, yang punya nama ada 17.500 totalnya kalau kita mau menghitung-hitung kepulauan kita. Dan di luar, perbedaan pulau itu bisa menjadi satu negara gitu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pulau entitas negara yang dipisahkan oleh pulau-pulau ini bisa bersatu. Kita punya 1.300 kelompok suku, kita punya 652 bahasa, bahkan kita punya ratusan kerajaan yang pernah eksis di Nusantara ini, dan kita punya 270 juta penduduk. Jadi saudara sekalian, kesadaran inilah dari cara kita membaca kembali Indonesia, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk. Dan begitu kita mempelajari sejarahnya, kita akan menemukan bahwa tidak pernah ada satu kekuatan pun yang bisa mengendalikan keseluruhan kemajemukan ini dalam satu bendera tunggal, dalam satu ideologi tunggal. Dan karena itulah kemudian orang bangsa ini, bangsa di Nusantara ini, kemudian bisa menghasilkan capaian-capaian yang besar ketika mereka melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi itu, sahabat sekalian, menciptakan kesetaraan. Semua orang hidup setara, semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan inilah yang kemudian termanifestasi dalam sejarah panjang bangsa kita. Nah, saudara-saudara sekalian,
Jadi dari kesadaran seperti inilah kita kemudian mulai membawa ide bahwa kalau kita ingin masuk ke menjadi pemimpin bangsa ini gitu ya, menjadi leader bangsa ini, tidak bisa tidak kita harus membangun kolaborasi untuk bangsa ini. Kurang lebih begitu, Bang. Baik, menarik sekali saya kira ya teman-teman sekalian, para hadirin. Ya, kolaborasi ya pada akhirnya tidak bisa berhenti sekedar kata, apalagi tren yang digaungkan. Kita punya kebutuhan terhadap kolaborasi ini dan seluruh elemen bangsa, terutama dalam perspektif politik. Kita membangun kesadaran bahwa pada akhirnya bangsa besar ini tidak bisa lagi dibangun hanya dengan sekelompok orang misalnya gitu ya, apalagi orang per orang gitu. Saya kira menarik karena kita juga masih berhadapan dengan fakta ya, bahwa ada semacam pembelahan di masyarakat ya, entah residu dari mana, tetapi narasi konflik tadi bahwa masih ada yang menjadikan benturan negara versus agama itu fakta juga benar-benar ada ya. Sementara kita punya kesadaran di Partai Gelora bahwa bangsa yang besar ini akan terbangun baik kalau seluruh elemen anak bangsa juga memahami bahwa kita harus membangunnya sama-sama. Saya kira kalau bicara kemajemukan ya, kemudian multikultural dan seterusnya, itu memang sejak awal sudah ada seperti itu, dan saya kira upaya untuk menyatukan dalam hal ini satu pekerjaan mustahil, karena itu harus menatapnya lebih berbeda. Saya kira kalau ini kita pahami selayaknya fungsionaris dan terus kita gaungkan di tengah masyarakat kita, mudah-mudahan apa yang kita sebut kolaborasi ini bisa menjadi aksi nyata di kita gitu ya, dan juga mewujud di masyarakat. Baik, teman-teman hadirin sekalian yang ada di forum ini, kita ingin mengeksplorasi topik ini, tema ini, dan memberi kesempatan yang hadir untuk bertanya, dan kita bisa kembangkan materi ini. Saya persilakan kalau ada. Silakan Bang Arif ya, dari ya. Izin bertanya Bang Ero, ini tadi penjelasan tentang kolaborasi. Jadi sudah dijelaskan, mungkin itu adalah perspektif pelaku ya. Bang Ero tadi menjelaskan sebagai pelaku, partai politik adalah pelaku. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa kolaborasi itu adalah harusan gitu. Ini kan kalau tadi ya, penjelasannya ya, pelaku ya, tapi publik melihat bahwa dengan citra partai politik yang bisa dikatakan tidak positif, kolaborasi itu bisa dimaknai ya ini kolaborasi yang jelek gitu. Nah itu kira-kira jadi menjelaskan bahwa ini penting bagi masyarakat. Nah itu kira-kira gimana? Saya kira langsung saja bisa ya. Jadi teman-teman sekalian, saya pribadi sangat optimis dengan Partai Gelora Indonesia ini. Kenapa? Karena kehadiran kita dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa bangsa kita ini hanya bisa dibawa menjadi sebuah bangsa besar dengan kolaborasi. Dan kolaborasi itu menciptakan kesetaraan, memandang setiap orang memiliki potensi yang sama dan peluang yang sama untuk membangun bangsa ini. Jadi dalam perspektif itu saja kolaborasi ini sudah kita butuhkan dalam konteks kebangsaan. Bertemu dengan realitas di mana kita memasuki era digital. Era digital di mana semua orang dengan mudah terkoneksi dalam waktu yang luas pada saat itu juga gitu ya. Jadi just in time. Nah, di luar pembahasan tentang bangsa yang majemuk membutuhkan kolaborasi, kita memang hidup di era di mana kolaborasi itu menjadi satu kata kunci gitu. Jadi semakin kuatlah sebenarnya alasan Partai Gelora ini untuk hadir dengan gagasan kolaborasi ini, karena memang kita hidup di era di mana kolaborasi itu dibutuhkan gitu kan. Kalau kita membaca pemikiran-pemikiran para futurolog saat ini, kita akan melihat bahwa
the power of individu itu sudah jatuh, gitu, sudah selesai. Yang ada adalah kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkolaborasi. Dan kolaborasi ini membuat semua pikiran-pikiran kreatif dan potensi-potensi kreatif yang tersebar di banyak tempat bisa dikumpulkan dalam satu pekerjaan, dalam satu tujuan untuk mencapai agenda-agenda bersama yang diinginkan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, justru karena realitas bahwa kita sekarang ini hidup di era digital seperti ini, memastikan bahwa kita mutlak harus melakukan kolaborasi dalam semua sisi, baik itu bisnis, pendidikan, sosial. Ini betul-betul justru memperkuat narasi kita bahwa memang tidak bisa tidak, selain karena tuntutan kebangsaan kita yang menjemuk kita harus berkolaborasi untuk membangunnya. Situasi kita atau era kita sekarang ini yang merupakan era digital justru memperkuat bahwa kita memang harus berkolaborasi. Nah, Bang Jumadil, justru saya ingin memberikan sedikit gambaran apa sih step yang harus kita lakukan. Paling tidak untuk teman-teman di Partai Gelora ini, para hadirin semuanya, saya ingin memastikan bahwa kolaborasi ini tidak hanya sekedar sebagai slogan, tidak sebagai sesuatu yang kita sebut-sebut. Dalam realitasnya, dalam prakteknya, kita di internal organisasi kita dan juga kita keluar justru sulit untuk berkolaborasi. Gitu. Karena itu pada slide saya selanjutnya, saya ingin memberikan 5 langkah tips dari saya bagaimana agar kita bisa membangun kolaborasi dalam segala skala, baik dalam skala organisasi maupun dalam skala individu kita. Nah, ada 5 langkah yang saya ingin sampaikan dari saya gitu ya. Yang pertama, untuk berkolaborasi harus punya tujuan besar yang sama. Jadi teman-teman sekalian, kolaborasi itu diikat oleh tujuan. Kita boleh bekerja pada saat yang sama di tempat yang lain, tapi kalau tujuan kita tidak sama, ya memang tidak akan pernah disebut sebagai kolaborasi. Kita boleh punya perbedaan yang begitu banyak, punya bendera yang berwarna-warni, tapi kita memiliki tujuan yang sama, maka kita bisa berkolaborasi. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, dalam gagasan Partai Gelora Indonesia, masifikasi gagasan tentang tujuan kebangsaan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai tempat kedua dunia. Ini adalah sebuah cara untuk mengajak orang di luar sana, bangsa Indonesia ini, untuk berkolaborasi. Kalau organisasi Anda atau Anda secara pribadi memiliki niat, memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, ayo kita berkolaborasi tanpa harus menggabungkan organisasi kita, tanpa harus menyatukan bendera kita. Itu maksudnya. Itu sebabnya Partai Gelora ini hadir berbeda, Bang Jumadil. Kita tidak memulainya dari sosialisasi pengurus-pengurus yang kita ambil dari tokoh-tokoh. Partai Gelora hadir pertama kali menghentak bangsa Indonesia ini melalui ide, melalui narasi. Karena inilah yang ingin kita tawarkan sebagai sebuah goal besar. Pada awalnya banyak orang yang tidak confidence, banyak orang yang hanya melihatnya sebagai slogan yang tidak ada isinya gitu ya. Tetapi begitu kita banyak berdiskusi, kita melakukan diseminasi di mana-mana, kita berada di warkop-warkop, di kafe-kafe, berbicara tentang arah baru Indonesia ini, akhirnya orang mulai mengerti bahwa benar ini adalah sebuah tujuan yang besar. Dan saya rasa salah satu hal yang menjelaskan kenapa sekarang kita memiliki tingkat pertumbuhan kader yang cukup signifikan, 2 kali lipat dalam setiap periode waktu per bulan ya kalau nggak salah. Ya karena orang menemukan kesamaan antara tujuan besar kita dengan tujuan personal mereka gitu. Jadi ini syarat pertama. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita tidak mampu untuk menjelaskan kepada orang apa tujuan besar Partai Gelora Indonesia ini, mustahil kita bisa berkolaborasi dengan orang karena kita tidak memiliki tujuan yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah mereduksi ego. Ketika kita memutuskan untuk berkolaborasi, kita tahu bahwa ada orang di luar sana dengan kapasitas yang mereka miliki dan kita juga dengan kapasitas yang kita miliki. Tetapi salah satu karakter manusia itu adalah ego pribadinya selalu lebih tinggi. Ketika bertemu dengan orang yang mungkin tidak berasal dari latar belakang politik, tiba-tiba kita mengatakan saya lebih tahu politik bos dibanding Anda karena saya sudah 20 tahun dalam dunia ini dan Anda tidak tahu. Maka
begitu kita menjudge diri kita seperti itu, menaikkan ego kita seperti itu, sulit rasanya untuk kita berkolaborasi, karena itu artinya ketika kita menaikkan diri kita, kita merendahkan orang lain. Justru yang harus kita bangun adalah sebuah kesadaran bahwa kita ini untuk melaksanakan ide besar kita ini tidak mungkin hanya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain, dan karena itu kita harus datang dengan rendah hati untuk menjelaskan kepada orang bahwa mencapai tujuan besar yang Anda sepakati ini membutuhkan kemampuan Anda, keahlian Anda. Dan karena itu saya dengan rendah hati harus mengatakan bahwa Anda layak di tempat ini dan mengerjakannya. Saya akan mengerjakan pekerjaan yang lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan besar kita ini. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah saling melengkapi. Jadi dalam kolaborasi itu sebenarnya memang dibutuhkan spesialisasi. Kita bekerja pada segmen yang kita unggul di dalamnya. Dan ini memang ya, kalau kita membaca banyak buku ya dari pakar pengembangan diri, kalau Anda punya keahlian 70, kemudian ada sesuatu, ada keahlian yang dibutuhkan di luar sana, tapi Anda hanya memiliki 30, kemampuan 30 itu. Lebih baik Anda fokus untuk mengembangkan yang 70 ini supaya Anda expert di dalamnya menjadi 100%, daripada Anda mencoba hal yang baru dan kemudian Anda tidak pernah expert karena capaian yang bisa Anda capai mungkin hanya 70 juga. Jadi tidak pernah maksimal. Dan karena itu semangat kolaborasi sebenarnya adalah mencari orang-orang yang bisa bekerja pada segmennya secara maksimal, secara profesional untuk mencapai goal besar tadi. Nah, yang keempat teman-teman sekalian adalah komunikasi efektif, dan saya kira ini umum gitu. Salah satu problem di dalam organisasi atau di dalam kolaborasi itu adalah komunikasi. Dan kita punya satu problem juga yang harus kita pahami di Indonesia ini, karena kita ini majemuk gitu. Kita di Sulawesi Selatan saja punya banyak suku bangsa gitu ya, banyak suku. Dan secara komunikasi kadang-kadang ini berbeda gitu kan. Bagi orang Sidrap misalnya dan orang Makassar berbicara dengan menggunakan suara yang keras itu biasa. Bahkan itu adalah hal yang harus dilakukan. Tapi untuk suku tertentu mungkin itu sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima, apalagi kalau kita sudah berbicara suku-suku di Indonesia. Jadi kesadaran bahwa kita perlu menciptakan satu komunikasi efektif itu perlu sekali, dan menurut saya sebagian besar problem di organisasi dan problem gagalnya kolaborasi itu adalah karena komunikasi yang tidak efektif. Ada pesan yang ingin kita sampaikan tetapi mungkin cara kita keliru atau kemampuan kita untuk menyampaikannya kurang maksimal. Dan yang terakhir teman-teman sekalian sebagai tips adalah trust. Trust ini adalah faktor pengali di dalam semua pekerjaan, terutama di dalam organisasi dan terutama sekali di dalam kolaborasi. Kalau kita telah memiliki 4 faktor tadi tetapi faktor trust itu tidak ada, teman-teman sekalian, ya memang susah. Jadi masalahnya begini, trust itu terbangun bukan pada saat kita pertama kali bertemu. Trust itu terbangun dalam waktu yang panjang. Karena itu teman-teman di Gelora saya ingatkan, kalau kita ingin sukses berkolaborasi, ini ada sekian banyak orang yang telah bergabung karena memiliki tujuan yang sama dengan Partai Gelora. Kemudian ada yang memutuskan bergabung dan ada yang tidak, tetapi kita masing-masing bekerja pada bidang spesialisasi kita masing-masing. Kita berkomunikasi, tapi kita gagal membangun kepercayaan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarkan kepada banyak orang tentang gagasan-gagasan besar itu ternyata berbeda dengan performance yang kita tampilkan. Pada akhirnya kita akan mengalami distrust, dan menurut saya distrust ini adalah faktor yang paling cepat menjatuhkan sebuah organisasi dan juga paling cepat membuat sebuah kolaborasi itu kurang lebih begitu. Jadi itu ya Pak Arif ya. Jadi memang terakhir tadi trust nih. Jadi kalau mau meyakinkan publik, kita dulu memang harus yakin. Jadi fungsionaris ini saya kira memang harus meyakinkan diri bahwa ini adalah satu keniscayaan untuk kita, dan juga pada akhirnya saya kira kalau ini adalah tuntutan bersama, publik juga pada akhirnya yakin bahwa kita memang benar-benar tidak bisa membangun negara ini dengan baik kecuali bersama-sama dengan yang lain. Baik, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Pak Hambali? Sudah terjawab. Tapi begini, saya nanya dulu ya, saya juga nanya. Silakan Pak. Jadi
Jadi ada prakteknya gitu ya, kalau kita kolaborasi secara teknis tetap saja ada semacam barrier ya, terutama kalau ya sebutlah misalnya kolaborasi ya sebutlah di Partai Gelora atau secara khusus di kader lah ya, ada lintas generasi, atau kalau kita bicara keluar lintas ideologi menjadi satu hal yang paling kuat kadang-kadang untuk kita jadi sulit membangun tujuan besar yang sama begitu. Nah, kira-kira untuk kasus seperti ini misalnya gitu ya, bagaimana supaya antar generasi ini dengan karakteristik mungkin yang berbeda ya, penerimaan terhadap teknologi berbeda, juga tadi gitu ya, kalau dengan ya Gelora sendiri kan ya tadi disebutkan bahwa punya latar belakang didirikan oleh banyak aktivis Islam, tetapi pada akhirnya karena partai ini terbuka, ada banyak sekali manusia Indonesia yang hadir gitu ya, lintas agama, lintas yang selama ini mungkin kalau disebutlah di dunia Islam gitu ya, adalah sesuatu yang masih agak canggung dalam interaksi. Nah, kita sekarang di Partai Gelora ketemu dengan banyak sekali model manusia yang menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Nah, kira-kira apa pesan ini untuk kita fungsionaris supaya bisa melewati ini dan memang kolaborasi ini lebih nyata? Nah. Kalau saya Bang, sebenarnya 5 step tadi itu kalau kita ikutin itu betul-betul menyelesaikan semua persoalan kita gitu. Jadi problem barrier kita kalau menurut saya diawali dari kita punya tujuan yang sama apa enggak sih sebenarnya. Jadi menurut saya di awal mending kita tuntaskan pembicaraan bahwa kita ini punya goal yang sama apa tidak gitu. Yang kita maksud menjadi 5 besar dunia itu sama nggak modelnya yang kita inginkan, atau jangan-jangan berbeda sebenarnya, ini 2 barang yang berbeda. Karena ketika sejak awal kita tidak memiliki tujuan yang sama, ya kita akan sampai pada tempat yang berbeda, dan memang kita tidak akan bisa mungkin satu perahu gitu kan. Karena itu teman-teman sekalian, kita perlu melihat bahwa Partai Gelora ini kemudian membuat sebuah goal yang sifatnya kebangsaan, tetapi bukan hanya skala negara, tetapi skala global. Supaya apa? Supaya tujuan-tujuan personal kita masing-masing yang kecil-kecil itu, tujuan kesejahteraan, tujuan keadilan, tujuan ekonomi, itu kemudian bisa diwadahi, bisa kemudian terwakili oleh tujuan besar ini, gitu. Nah, yang kedua, ketika kita mampu bekerja pada segmen masing-masing dan kita dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak expert di bidang itu dan Anda expert di bidang itu juga akan membuat kolaborasi kita itu berjalan mulus. Misalnya perbedaan usia gitu. Jangan juga, ya maaf ya, para senior harus memaksakan diri untuk menjadi Gen Z. Misalnya, itu seperti yang saya katakan tadi, potensi Anda yang 70 akan Anda reduksi lagi menjadi 30 dan Anda harus membangun kembali, apalagi kalau memang tidak cocok gitu. Memaksa-maksakan diri menjadi milenial itu kalau Anda kolonial itu sulit gitu. Karena itu kalau menurut saya, apa pekerjaan di kolonial yang bisa Anda ekspor di situ gitu kan, yang kemudian menjadi keahlian Anda dan Anda unggul di dalamnya, yang saya tahu pasti milenial susah untuk mengikuti Anda, itulah yang Anda lakukan. Dan jangan kemudian membatas-batasi milenial misalnya dengan gagasan-gagasan idenya, karena seperti itulah dunia mereka berkembang. Jadi ketika kita punya ide, sampaikanlah ide itu, karena mungkin pengalaman hidup membuat kita bijaksana. Tapi begitu ingin kita realisasi, berbesar jiwa untuk memastikan bahwa yang mengeksekusinya adalah milenial, karena mereka lah yang menguasai semua teknologi untuk mencapai tujuan. Gitu kan? Dan yang terakhir kalau menurut saya, memang masalah trust ini perlu kita bangun, gitu kan? Masalah trust ini sejak awal jangan ada yang kita sembunyikan, dan itulah yang saya sukai dari organisasi baru yang kita bangun bernama Partai Gelora ini, karena semuanya terbuka. Tidak ada hal yang kita sembunyikan. Apa yang publik ingin tahu kita jawab, gitu. Karena menyembunyikan sesuatu itu secara naluri orang tahu, gitu kan. Begitu Anda, apalagi ketika Anda berbohong misalnya, itu orang bisa merasakannya. Karena itu kalau menurut saya teman-teman sekalian, jadilah autentik. Kalau Gelora memang punya platform tertentu misalnya tentang sikap politik tertentu,
sampaikanlah secara otentik supaya Anda ya memang dipercaya. Dan itu terlihat gitu, misalnya ya mohon maaf ya, tokoh-tokoh kita misalnya Bang Fahri Hamzah, banyak gagasannya yang tidak semua orang setuju, tidak semua orang suka, tapi beliau otentik. Pikiran itu lahir dari pengalaman, pemahaman, dan pengetahuannya, gitu kan. Dan dia bisa mempertanggungjawabkan, bahkan bisa berdiskusi dengan siapa saja. Itulah yang membuat beliau disukai oleh haters, apalagi loversnya, gitu kan. Jadi masalah trust ini betul-betul menjadi salah satu faktor yang sangat vital di dalam organisasi kita, terutama di Gelora ya. Termasuk trust, kalau menurut saya nanti kaitannya dengan komunikasi. Anda mengajak orang bergabung dengan Partai Gelora, lebih baik sejak awal bab niat dan motif itu Anda selesaikan, gitu kan. Kalau Anda mengajak orang dan kemudian mengiming-imingi sesuatu yang Anda tidak sanggupi, sebenarnya itu kan akan menciptakan distrust dengan sendirinya, gitu kan. Jadi silahkan lakukan komunikasi dengan baik, sampaikan apa adanya supaya orang percaya dengan kita, gitu kan. Dan pada akhirnya memang harus selalu ada situasi-situasi yang berat, gitu kan. Karena yang tidak kita inginkan pada akhirnya ada orang potensial yang batal bergabung dengan kita karena ya boleh jadi memang mungkin tidak sejalan dengan platform. Itu hal yang harus kita terima. Tapi yang pasti kita harus menyadari, teman-teman sekalian, bahwa semangat kolaborasi itu, kita memandang semua orang itu punya potensi yang sama untuk membangun bangsa ini. Itu saja kalau di kita. Kita ingin membangun Indonesia ini, gitu. Termasuk di partai lain gitu ya. Termasuk di partai lain. Makanya sebenarnya kalau saya sih ya, kalau melihat ini juga berasal dari pengalaman politik kita. Alhamdulillah, terutama di Gelora Sulsel juga komunikasi politik dengan politisi dan dari partai lain, gitu kan, termasuk dengan organisasi massa, kelompok-kelompok di masyarakat, kan kita berjalan dengan baik karena kita hadir itu sejak awal dengan penuh kerendahan hati bahwa ada hal yang bisa Anda lakukan yang tidak bisa kami lakukan, dan masalahnya adalah semua yang kita lakukan ini tentu saja bisa berkontribusi bagi bangsa kita. Dan karena itu kita tidak selalu hadir untuk mengklaim bahwa hanya kita yang bisa. Itu kata Bang Fahri, itu ilusi di dalam sebuah negara bahwa hanya ada satu orang atau satu kelompok yang bisa melakukan atau memperbaiki sesuatu. Itu ilusi, gitu kan. Kita semua punya potensi untuk itu. Baik, makasih Bang Irwan. Jadi teman-teman sekalian, saya kira apa yang disampaikan beliau untuk kita hari ini, ya rasanya tidak banyak waktu bersama-sama dengan beliau saat ini, tapi manfaatnya saya kira ini luar biasa. Apalagi kalau ini benar-benar nilai ini diinternalisasikan ke kita dan seluruh fungsionaris yang lain. Apalagi sekarang kita di tengah agenda rekrutmen ya, kita masih punya pekerjaan besar untuk mengajak sebanyak mungkin orang, dan kita harus percaya bahwa kalau kita punya tujuan besar, dan tujuan besar ini pada dasarnya sama dengan tujuan banyak orang, maka mereka pada akhirnya akan memilih bergabung bersama-sama dengan kita, dan ini tantangan kita. Sekali lagi Bang Irwan, terima kasih. Mudah-mudahan bagi seluruh fungsionaris bukan hanya di DPW ini ya, teman-teman di DPD, di DPC juga nanti sampai ke PAC bahkan bisa merasakan manfaat materi ini. Dan doakan mudah-mudahan AMI fungsionaris di DPW ini bisa terus ya berlangsung sesuai rencana kita dengan pembicara-pembicara yang lain ya. Saya kira semua yang disampaikan Bang Irwan tadi dari awal sampai akhir seluruhnya adalah inti pesan ya. Rasanya tidak ada pengantar dan penutup, seluruhnya adalah daging istilah kita. Dan nanti mudah-mudahan ya, karena materi ini juga bisa disaksikan, direkam oleh teman-teman begitu ya, kita bisa ulang-ulang sehingga bisa bermanfaat. Saya kira demikian, kita cukupkan ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang berkesempatan hadir dan semua yang menyaksikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.